Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Saat ini saya akan membagikan materi SKB CPNS PGSD Bahasa Indonesia, yaitu bagian kedudukan dan fungsi bahasa. Sebelum kita lanjut ke materi, jika channel ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe dan sharing ke teman atau saudara kalian semua, supaya tahun ini Anda semua bisa lulus CPNS. Langkah Anda kurang satu langkah lagi. Saya ingatkan lagi, jika video atau channel ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan untuk subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke materi, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa. Sebelum menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa, tidak ada salahnya kita mengenal dulu sejarah bahasa Indonesia. Materi ini saya ambil dari modul PLPG tahun 2016, Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara lingua franca atau bahasa pergaulan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi, bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini berasal dari bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu, nama bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia. Dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa di Kepulauan Nusantara sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu atau lebih tepatnya disebut bahasa Melayu kuno yang menjadi cikal bakalnya telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa perhubungan, pada zaman itu bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bukti-bukti sejarah seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang bertahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat bertahun 686, prasasti Karangbrahi atau Jambi dan Sungai Musi bertahun 688 yang bertuliskan Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Memperkuat dugaan di atas, selain itu, prasasti Gandasuli di Jawa Tengah bertahun 632 dan prasasti Bogor bertahun 942 yang berbahasa Melayu kuno menunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak saja dipakai di Sumatera, tetapi juga dipakai di Jawa. Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan adalah yang pertama, bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang kedua, walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Yang kelima, faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur bahasa Jawa dan Sunda serta penutur bahasa-bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.
Yang keenam, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Mari kita bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati, nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Halim dalam Arifin dan Tasai tahun 1995 halaman 5, ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia ini kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini ada 4 fungsi. Yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Jadi, ini jika kita ke daerah lain, kita dapat berkomunikasi dengan suku bangsa lain dengan bahasa Indonesia. Selain fungsi-fungsi di atas, bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan sebagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu
dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Pada bagian terdahulu secara sepintas sudah dikatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, ini bahasa negara ini, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato kenegaraan. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, meskipun lembaga-lembaga pendidikan tersebut tersebar di daerah-daerah. Mereka harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Memang ada pengecualian untuk kegiatan belajar di kelas-kelas rendah sekolah dasar di daerah-daerah. Mereka diizinkan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Di dalam hubungannya dengan fungsi ketiga di atas, yakni berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat berhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat berhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Halim dalam Arifin dan Tasai 1995, halaman 11 sampai 12. Cukup sekian penjelasan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya semata-mata karena saya manusia biasa. Saya akhiri. Terima kasih. Cukup sekian. Sebelum mengakhiri, jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan sharing video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.